Baik, selamat pagi Bapak sekalian, menjelang siang. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah daring untuk mata kuliah teori organisasi, ya. Nah, mata kuliah ini sangat penting untuk diambil di mana mata kuliah yang punya beban SKS sebanyak 3 SKS, ya. Seperti itu. Nah, saya bersama Bapak Galip Lahada, partner dalam mengambil mata kuliah ini. Baik, kita langsung saja. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu apa definisi dan konsep tentang organisasi itu sendiri, ya. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti, yang menurut Bernard mengatakan bahwa adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Edwin mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan antara sumber daya yang memungkinkan pencapaian sebuah sasaran. Kemudian ada Paul juga mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, kemudian dari definisi organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap organisasi terdapat 3 unsur dasar, ya, yaitu adanya orang-orang, sekumpulan orang, kemudian juga adanya kerjasama, dan yang terakhir adalah tujuan yang akan hendak dicapai dalam sebuah organisasi, ya, sangat penting. Kemudian ada asas-asas pokok organisasi, ya. Yang pertama ada perumusan tujuan, ya, merupakan landasan dan arah setiap kegiatan organisasi. Kemudian pembagian tugas pekerjaan adalah tugas-tugas pekerjaan yang dikelola akan menjadi sejumlah kelompok yang masing-masing mempunyai bidang pekerjaan tertentu, ya. Nah, biasanya organisasi itu dibentuk sebuah yang namanya struktur atau bagan organisasi. Struktur, ya, artinya ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada pembagian tugas pokok dan fungsi untuk memperlancar tugas kegiatan pencapaian sebuah tujuan organisasi itu tersendiri, ya. Kemudian ada pendelegasian kekuasaan atau wewenang, di mana pelimpahan kekuasaan atau wewenang kepada bawahan untuk menjalankan tugas yang dibebankan, hingga mengingat dan bersangkutan mungkin terikat dengan tanggung jawab mengenai tugas-tugas tersebut, ya. Oke, kita lanjut. Ada rentan pengawasan pengendalian, ya, adalah jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin secara efektif oleh, ya, seseorang, ya. Kemudian tingkat-tingkat pengawasan menyangkut tingkatan pengawasan dalam organisasi hendaknya berjumlah sedikit mungkin agar pengawasan berjalan secara efektif, ya. Kemudian kesatuan pemerintah dan tanggung jawab, ya, hal ini penting untuk menghindari adanya kesimpang siuran, ya, perintah yang akan membingungkan bawahan serta menghambat efisiensi dan efektivitas kerjaan. Nah, biasanya seperti itu, adanya perintah dari tingkat atas yang secara tidak sinergis, ya, ada juga perintah tingkat paling bawah yang langsung ke bawahannya, sehingga tidak lagi berjalan sesuai dengan harapan. Ada semacam pekerjaan yang tumpang tindih, ya, tanpa koordinasi yang baik atau komunikasi yang baik antara tingkat bawah dengan tingkat menengah, tingkat atas dengan tingkat menengah. Itu sering terjadi dalam sebuah organisasi. Oke, kita lanjut. Dalam lingkungan eksternal organisasi, ya, menurut Richard mengklarifikasi lingkungan eksternal organisasi menjadi 2 macam, ya, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Kalau lingkungan umum meliputi komponen-komponen sebagai berikut: ada budaya, ada iklim, ekonomi, lingkungan hukum dan politik, lingkungan pendidikan. Ya, budaya sangat, culture sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan dalam sebuah organisasi, ya. Nah, dimana kita sangat budaya Indonesia dan berbagai macam bentuk karakter, ya, yang tertanam dalam diri kita masing-masing, ya, seperti itu, ya. Contoh saja misalnya budaya kita di Poso, kawan Poso, ada budaya Mosintu, ya, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ini sangat penting sehingga jalannya sebuah organisasi adanya memang partisipasi, ya, secara aktif dari semua komponen-komponen, ya, atau semua anggota-anggota masyarakat yang terlibat dalam sebuah organisasi itu sendiri. Kemudian iklim ekonomi juga ini penting, ya, ini sangat mempengaruhi, ya, sebuah atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh dalam organisasi. Kemudian lingkungan hukum dan politik, lingkungan pendidikan, ya. Jadi kita sudah akan bicara banyak, tentunya organisasi, sebenarnya organisasi kecil baik tingkat pemerintah maupun swasta, ya, lingkungan umum ini meliputi komponen yang sangat mempengaruhi, ya. Kemudian lingkungan khusus diartikan sebagai sejumlah kekuatan yang terdiri dari organisasi, individu, dan lembaga-lembaga
interaksi. Nah, meliputi contoh pemasok tenaga kerja, penyalur, ya, perdagangan, ya, pesaing, peraturan pemerintah, bahkan kelompok-kelompok khusus antara lain, ya, misalnya serikat buruh dan kaum profesional yang sangat, ya, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi saya katakan tadi bahwa organisasi apapun dia kecil besar, ya, harus mempunyai manajerial yang baik, ya, baik secara eksternal maupun internal. Oke, lanjut. Lingkup internal organisasi. Nah, ini saya katakan tadi adanya misalnya tujuan organisasi, ya, itu harus jelas apa tujuan organisasi itu sendiri, ya. Nah, kemudian ada struktur organisasi mulai dari tingkat atas tadi ada pimpinan atau sebagai leader yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, ya, atau mengkoordinir semua kegiatan di tingkat bawahnya, nah, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, ada juga pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan itu penting dalam pemecahan sebuah masalah atau bagaimana melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan atau program-program tertentu dalam organisasi itu sendiri. Kemudian motivasi juga penting, ya, bagaimana semua anggota organisasi itu mempunyai motivasi yang jelas, ya. Kemudian juga komunikasi baik tingkat secara vertikal maupun horizontal antara pimpinan dan bawahan, antara sesama bidang-bidang tertentu yang ada dalam organisasi itu sendiri. Kemudian ada koordinasi yang baik secara eksternal maupun internal dalam organisasi itu maupun koordinasi dengan organisasi yang lain. Kemudian ada kepemimpinan, ya, dimana leader sebagai penentu arah kebijakan yang menentukan berjalan tidaknya sebuah organisasi itu sendiri, ya. Oke, nah dalam dinamika organisasi ini tentunya pasti ada power dalam organisasi, ya. Biasanya power ini cukup dominan karena setiap hubungan sosial melibatkan power, ya, kekuatan atau kekuasaan. Ya, kalau tidak ada power, tentunya organisasi tidak akan berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Nah, di mana power ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi, ya, seseorang bahkan organisasi tertentu maupun organisasi yang ada di luar organisasi itu sendiri. Kemudian konflik, ya, menurut MC Verlaine mengatakan bahwa konflik merupakan gambaran perilaku seseorang atau suatu kelompok orang untuk menguasai kelompok lain, ya, seperti itu. Jadi memang kalau kita secara historis lagi, contoh, ya, organisasi besar, ya, merupakan NKRI merupakan organisasi besar, di mana NKRI ini mempunyai sejarah historis yang cukup kita tahu bersama, ya, merupakan bagian daripada negara-negara yang pernah dijajah oleh negara-negara lain, ya. Itu saja contoh, ya, saya tidak akan panjang lebar. Nah, sehingga memang organisasi besar maupun kecil, ya, juga menurut MC Verlaine tadi bahwa konflik merupakan gambaran perilaku seorang kelompok untuk menguasai kelompok-kelompok lain atau kelompok-kelompok tertentu, ya, seperti itu. Oke, Bapak sekalian, saya rasa cukup sampai sini dulu karena kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Segala masukan dan saran bahkan pertanyaan bisa sampaikan di grup. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.